Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 yaitu Yusuf Kala mengatakan Indonesia perlu belajar dari negeri seperti India dan Cina soal pendidikan, termasuk di dalamnya soal penetapan ujian nasional untuk lulus dari pendidikan dasar dan menengah. Kita belajar ke sana. Jadi kalau kirim studi banding DPR jangan ke Finland, jangan ke Swedia. Nggak ada gunanya, mimpi aja di situ. Pergi ke Cina, pergi ke Korea, pergi ke Jepang, pergi ke India. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Kata JK pada diskusi kelompok, terpumpun menggugat kebijakan anggaran pendidikan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel di kota Jakarta Selatan pada hari Sabtu 8 September 2024. Apakah ujian nasional masih dibutuhkan? Apa kesenjangan pendidikan di negeri ini? Cukupkah dengan gonta-ganti kurikulum atau bahkan gonta-ganti menteri? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi pendidikan Bung Ainul Mizan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Anul, terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai perlu belajar dari negeri-negeri seperti India dan Cina dalam hal bidang pendidikan. Menurut Anda, Bung Ainul, perlukah pemerintah kembalikan ujian nasional? Ya, jadi kalau kita melihat ranah di dalam pendidikan itu ada ranah kognitif ya terkait dengan bagaimana pola pikir pemahaman yang dibentuk oleh pendidikan terhadap peserta didik, kemudian ranah psikomotor atau skill ya, terkait dengan keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh peserta didik dan ranah afektif atau sikap ya, terkait juga dengan kepribadian di sini. Nah, kita melihat sejarah penilaian kognitif, yaitu pakai ujian nasional secara serentak dengan standar yang sama. Tahun 65 sampai 71 itu namanya ujian negara dengan standar kelulusan nilainya minimal 6. Terus 72 sampai 79 itu disebut dengan ujian sekolah. 100% biayanya dikembalikan ditanggung oleh siswa dan mandiri dilakukan oleh sekolah. Tahun 80 sampai 2002 EPTA EPTANAS. Nah, 2003 sampai 2004 itu menjadi UAN, ujian akhir nasional. Lantas 2005 sampai 2013 hingga 2020 yang terakhir itu sebelum dihapus tahun 2021, nah, itu ujian nasional ya, pembiayaan pusat dan daerah atau ujian sekolah. Nah, rata-rata kalau kita melihat nilai ujian nasional 5 tahun terakhir itu tidak lebih dari 60. Ya. Jadi artinya ujian nasional dengan standar seperti itu pelaksanaannya, itu berarti kan ada apa namanya hal yang keliru, yakni eh, menjadikan siswa itu stres, ya, menjadi stres ketika menghadapi ujian nasional karena ujian yang harus ditempuh oleh siswa di kelas akhir pada jenjang tertentu itu banyak sekali. Tidak hanya ujian nasional, ada ujian praktek, ada ujian apa namanya sekolah berbentuk UAS, ujian akhir semester, ada ujian tengah semester. Nah, terlalu banyak ujian. Nah, di situ sehingga lantas itu dihapus. Nah, sebenarnya kalau persoalan mengukur kognitif ini ya pertimbangan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa itu masih diperlukan. Nah, hanya saja selama ini yang menjadi persoalan itu adalah gonta-ganti nama, ujian negara, ujian sekolah, ujian nasional, dan yang lain-lain. Nah, jadi esensinya malah nggak kena. Nah, sehingga pelaksanaannya memang harus dikembalikan ke sekolah dari aspek bahwa guru atau sekolah itu yang menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Maka mereka yang tahu bagaimana terus pemahaman siswanya. Nah, secara nasional hanya memberikan kisi-kisi secara sebagai standar ya. Lantas
kalau guru-guru di satuan pendidikan tertentu itu kurang apa namanya dari sisi kemampuan atau keterampilan mengembangkan kisi-kisi menjadi soal atau ujian, yaitu butuh ada peningkatan kompetensi guru. Nah, ini masalah teknis sebenarnya terkait dengan ujian, apakah itu diperlukan atau tidak. Karena secara kognitif butuh untuk diukur. Cuma persoalannya adalah jangan sampai ujian itu dilakukan malah menjadi beban siswa, menjadi beban orang tua, menjadi beban sekolah, hingga menimbulkan kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, atau sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa. Ini yang memang perlu diperbaiki terus-menerus sehingga akan muncul formulasi pengukuran kompetensi itu dengan pas gitu. Baik Bung Ainul, dan yang tadi Anda paparkan terkait juga adanya perdebatan yang mendukung ujian nasional ataupun sebaliknya. Apakah perdebatan ini sebetulnya substansial dan menyentuh problem utama pendidikan kita, Bung Ainul? Ya, jadi perdebatan terkait dengan teknik penilaian kognitif atau ujian atau tes tulis ini tidak substansial, ya. Karena ini kan hanya pada aspek teknik administrasi, yaitu bagaimana cara menilai yang pas, yang terukur terhadap kemampuan siswa dari aspek kognitif. Jadi kalau itu diperdebatkan, justru malah mengalihkan pada persoalan utama, ya, pada persoalan utama pendidikan. Nah, kalau standar pendidikan, basis pendidikan itu sudah beres, tentunya tidak perlu ada perdebatan yang tidak substansial pada aspek-aspek evaluasi atau penilaian. Jadi, bila pendidikan berbasis akidah Islam, kemudian membentuk kepribadian yang Islami, maka tentunya kurikulumnya juga akan diwarnai oleh akidahnya, diwarnai tujuan untuk membentuk kepribadian yang Islami, sehingga tidak akan ada kecurangan-kecurangan di dalam melakukan penilaian atau ujian atau evaluasi. Terus tidak akan ada kesenjangan antara sekolah A dengan sekolah B, sekolah di kota dengan sekolah di desa, sekolah negeri dengan sekolah swasta. Nah, ya tidak perlu ada itu karena negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan bangsanya, kan begitu. Nah, ketika negara sadar akan tanggung jawabnya itu, maka bagaimana fasilitas pendidikan, ya, dari aspek gedungnya, dari aspek yang menunjang pembelajaran secara kognitif, secara keterampilan, dan juga kurikulumnya, itu akan diperhatikan semua jenjang pendidikan, semua model satuan pendidikan, semua model sekolah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, negeri maupun swasta. Di samping pendidikan sains, itu diberikan untuk menjawab tantangan zaman. Nah, jadi kalau pendidikan hari ini tujuannya kan agar anak didik, peserta didik itu bisa bekerja dengan mapan, dengan layak, kan begitu. Nah, lantas dapat ijazah, nilai bagus, maka persoalan-persoalan afektif, persoalan-persoalan kompetensi, persoalan-persoalan pengembangan untuk menjawab tantangan zaman tidak tersentuh. Nah, sehingga menimbulkan berbagai masalah dekadensi moral, kemudian kesenjangan pendidikan, pendidikan kita yang rendah, ketinggalan terhadap negara lain, bahkan sampai harus ada upaya untuk mencontoh, ya, mencontoh Cina, mencontoh India atau Finlandia yang dikatakan
pendidikannya bagus, padahal dari aspek afektif, dari aspek eh, ruh, kesadaran hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan itu nol, nggak ada. Nah, krisis kemanusiaan justru melanda Finlandia. Apakah potret pendidikan yang seperti itu yang kita inginkan? Kan? Nah, manusia hanya menjadi robot. Nah, ibaratnya tidak memanusiakan manusia. Baik Bung Ainul, dan yang tadi Anda paparkan terkait adanya masalah-masalah pendidikan, dan juga di negara kita tidak luput adanya kasus perundungan, kekerasan, kesenjangan pendidikan yang juga tadi Anda telah paparkan, hingga kekerasan yang berujung nyawa juga pernah mewarnai dunia pendidikan kita. Apakah lingkaran masalah ini disebabkan buruknya sistem pendidikan yang memisahkan agama dengan kehidupan, atau bisa dikatakan pendidikan sekuler, Bu? Pastinya seperti itu. Ya. Jadi kebobrokan suramnya pendidikan kita, negeri-negeri kaum muslimin, khususnya kita bicara Indonesia, itu karena sistem pendidikannya berbasis sekulerisme, memisahkan agama dalam hal ini adalah ajaran Islam dari kehidupan. Nah, artinya memisahkan agama atau Islam dari kehidupan itu berarti memisahkan Islam dari negara. Negara kan yang mengatur pendidikan ya, secara teknis kebijakan administrasi dan kebijakan yang substansial itu di tangan negara. Nah, kemudian halal haram tentu tidak menjadi ukuran ketika sekuler memisahkan Islam dari uh, kehidupan. Kebahagiaan bukan lagi meraih ridho Allah, tetapi kesenangan jasadiah tadi itu. Mengejar nilai, mengejar target kurikulum, lantas mengejar titel, ya, agar bisa meraih materi yang sebesar-besarnya ke pekerjaan yang layak. Nah, itu dari sisi basisnya itu bermasalah. Tujuannya juga bukan mencetak kepribadian yang Islami. Ya, pola pikirnya bukan pola pikir Islam sekarang itu. Pola pikirnya adalah hedon, ya. Hedonisme, bagaimana saya senang, orang lain susah itu tidak jadi masalah, permisif, ya, seenaknya sendiri. Nah, kemudian liberal. Maka kita lihat kasus-kasus itu kan bisa kita lihat adanya dispensasi nikah dari pelajar itu mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil lebih dulu ya, di bangku sekolah. Ini kan jadi masalah. Termasuk yang barusan terjadi anak-anak SMP ya, seumur-umuran remaja ini yang melakukan kejahatan kepada seorang siswi yang juga seumuran remaja. Nah, dan itu notabene-nya pacarnya sendiri dibunuh, dizinai rame, diperkosa rame-rame hingga meninggal dunia itu. Nah, ini jadi masalah karena yang dikejar adalah kesenangan-kesenangan hedon tadi itu. Nah, lantas kurikulum dan kebijakannya. Kurikulumnya berbasis sekulerisme. Kalau kita lihat muatan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, khususnya sekolah umum, itu sangat kecil sekali. Kalau di SKS kan ya 2 SKS seminggu 1 kali dan maksimal 1,5 jam atau 2 jam pelajaran. Dan itu targetnya hanya untuk mengejar target kurikulum nilai bagus setelah ujian ya nggak berbekas. Nggak ada evaluasi apakah siswanya itu memahami, terus menjadikan standar perilakunya, bagaimana perilakunya di rumah. Jadi seolah-olah hari ini pendidikan itu terlepas memang. Tidak hanya seolah-olah, faktanya pendidikan hari ini terlepas antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara itu terlepas, berdiri sendiri. Sehingga
ketika pendidikan itu diharapkan menjadi pencetak generasi-generasi yang cerdas sebagaimana dalam Undang-Undang Sisdiknas itu, nah, itu jauh panggang daripada api karena tidak ada sinkronisasi antara di keluarga, di masyarakat, dan di negara terkait dengan pendidikan ini. Maka kerusakan yang besar di masyarakat, di negara, itu nggak mampu untuk ditanggulangi oleh dunia pendidikan yang notabene-nya basis pendidikannya juga bermasalah, yakni sekulerisme, memisahkan ajaran Islam dari kehidupan. Baik Bung Ainul, dan yang tadi juga telah dipaparkan Bung Ainul terkait sistem ini juga hanya menghasilkan generasi minus akhlak, tadi berkepribadian labil, serta bimbang dengan dirinya sendiri alias krisis identitas. Dan apa kira-kira solusinya menurut Anda Bung Ainul? Solusinya tentu yang pertama adalah mengubah asas atau basis pendidikan dari sekulerisme berbasis akidah Islam, atau dengan kata lain, sistem pendidikan sekuler hari ini yang diterapkan, diselenggarakan, diganti dengan sistem pendidikan Islam. Karena sistem pendidikan Islam itu dari sisi basisnya berbasis akidah Islam, berarti akan menjiwai seluruh pola pikir dan perilaku anak didik, baik di dalam dunia pendidikan itu sendiri, di masyarakat, dan juga di keluarganya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan dasar sampai menengah, maka yang dikuatkan adalah pembentukan kepribadiannya itu dari aspek keyakinan atau akidah. Jadi di tingkat dasar, memang pembelajaran Islam itu tidak dipecah-pecah menjadi fikih, pembelajaran tafsir, atau yang lain. Tidak, tetapi langsung pembelajaran sakofah Islam atau pendidikan Islam. Nah, itu porsinya lebih banyak tentunya di tingkat dasar. Di tingkat menengah dan atas maupun pertama ataupun atas, ini lantas mulai dipecah-pecah, dibagi-bagi agar terjadi budaya Islam. Nah, budaya Islam itu kan berperilaku dijiwai oleh akidah Islam, halal haram diperhatikan, mana apa itu yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang mubah, itu dibudayakan. Nah, dengan diiringi apa itu pemahaman keilmuan, dikenalkan tentang fikih, dikenalkan tentang ulumul Quran atau hadis atau yang lain. Nah, sedangkan ilmu-ilmu kehidupan juga mulai diberikan sesuai dengan minat mereka. Nah, di tingkat perguruan tinggi, di tingkat universitas, maka tujuan pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam tadi itu, yang pertama memperdalam kepribadian Islam. Dalam pembentukan kepribadian Islam itu, bagaimana pola pikir dan pola kejiwaan peserta didik yang ada di universitas itu apa namanya itu siap untuk memperjuangkan kembalinya kehidupan Islam kalau belum ada. Kalau sudah ada, menjaga penerapan Islam itu agar tetap lurus dijalankan oleh negara. Nah, lantas ada timbul kewajiban dalam dirinya untuk senantiasa mendalami sakofah Islam dan mendakwahkannya. Itu memperdalam kepribadian Islam. Yang kedua, tujuan dari pendidikan tinggi di dalam pendidikan Islam itu adalah membentuk gugus-gugus tugas yang inovatif dan mampu menjawab tantangan zaman. Berarti gugus tugas yang ahli di dalam ilmu-ilmu kehidupan. Jadi gugus tugas ahli di dalam matematika, gugus tugas ahli di dalam geofisika atau astronomi, teknologi, dan lain-lain. Nah, tentunya itu selalu diiringi di dalam kurikulumnya budaya Islam. Ya, jadi budaya Islam di dalam pembentukan gugus tugas ahli dalam bidang ilmu kehidupan itu tidak hilang. Nah, sehingga ini
diterjemahkan di dalam pendidikan tinggi itu untuk tingkat pertama, diploma ataupun degree yang pertama, sarjana S1, itu memang studi by teaching. Jadi memang banyak pembelajaran yang sifatnya itu pengembangan aspek-aspek informasi, kedalaman pemahaman, kedalaman pola pikir dan pola kejiwaannya itu dibentuk di dalam tingkat yang pertama. Nah, tingkat yang kedua S2 atau S3 doktoral itu lebih kepada studying by research. Jadi pembelajaran yang bersifat penelitian dan pengembangan untuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan. Nah, di situ. Dan pembiayaannya tentu dalam pendidikan Islam ya tidak akan kesulitan karena tidak berbasis pajak, tetapi sumber daya alam milik umum itu adalah akan memberikan pendanaan yang besar untuk pendidikan. Jadi pendidikan itu benar-benar murah, bahkan gratis yang akan diselenggarakan oleh negara. Nah, kita bisa lihat ilmuwan-ilmuwan Islam itu tidak hanya pinter dalam hal kognitifnya, psikomotor atau keterampilan, tapi juga berkepribadian Islam. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi sistem pendidikan Islam yang sedemikian tidak akan bisa diselenggarakan tanpa ada kebijakan politik negara. Nah, yang kompatibel dengan pendidikan Islam. Nah, politik negara yang kompatibel dengan pendidikan Islam tentunya adalah politik negara yang dilakukan oleh negara yang menerapkan syariat Islam, yaitu Daulah Islam atau Khilafah Islamiyah. Gitu. Masya Allah, Bung Ainul Mizan, jadi memang perlunya satu kesatuan diterapkannya aturan Islam. Bukan hanya sekedar yang sekarang kita saksikan, sistem Islam seperti prasmanan, di mana kita suka kita terapkan, di mana itu tidak disukai ya jangan diterapkan. Kalau memang ingin solusi tuntas terhadap dunia pendidikan seperti yang tadi Bung Ainul sampaikan, terapkan Islam di seluruh lini kehidupan. Jazakallah sekali lagi Bung Ainul, mudah-mudahan Bung Ainul senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Indi Suhara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.